Salawat beriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khataman nabiyyin yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dengan mengharap ridho Allah, marilah kita buka tablik akbar ini dengan membaca basmalah. Ibu-ibu jamaah tablik akbar yang kami muliakan, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Hajah Israwati dan sani tilawah oleh Ibu Hajah Kemalawati Putar Blitar. Adapun surah yang akan dibaca surah Al-Imran ayat 102 sampai dengan 105. Kepada Ibu Israwati dan Ibu Kemalawati kami persilakan.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab
yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan doa wahyu ilahi. Semoga Al-Quran akan tetap menjadi pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kita semua. Kepada Ibu Misrawati dan Ibu Kemalawati, kami ucapkan terima kasih. Ibu-ibu jamaah tabligh akbar yang kami muliakan, marilah kita dengarkan sholawatan yang akan dibawakan oleh ibu-ibu dari pengajian Al-Musabihin. Kepada guru sholawat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Habib
Terima kasih. Tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama yang kami hormati Ibu Hajah Nenita, Ketua Tablik Akbar se-Kelurahan Tanjung Rejo. Yang kami hormati dan yang kami sayangi seluruh ketua-ketua pengajian di Kelurahan Tanjung Rejo. Yang kami sayangi dan yang kami banggakan ibu-ibu seluruh jamaah Tablik Akbar se-Kelurahan Tanjung Rejo, dan juga yang sangat kami sayangi ibu-ibu dari pengajian tuan rumah, yakni ibu-ibu al-musabbihin. Sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadiran Ilahi Robbi. Berkat karunia-Nya, berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di siang hari menjelang sore ini di masjid kami, di Masjid Al-Musabbihin di Tasbih. Walaupun tadi cuaca cukup deras hujannya ya ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kita kelapangan waktu dan juga hujannya sudah mereda menjelang pukul 1:30 tadi. Alhamdulillah. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam terang dari alam kegelapan hingga saat ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Pengajian Akbar Kecamatan Kelurahan Tanjung Rejo beserta seluruh jajaran. Berikut juga ibu-ibu ketua yang ada di perwiritan masing-masing di wilayah Kelurahan Tanjung Rejo yang juga sama kita hormati, sohibul baik, penyelenggara acara pengajian akbar, ketua beserta seluruh jajaran juga yang sama kita hormati, ibu-ibu calon buyukur rahmah yang insya Allah pada tahun ini akan dipanggil Allah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah yang juga sama kita muliakan. Berikutnya kepada ibu-ibu, ini ibu-ibu mana? Ibu-ibu tim selawat dari Al-Masjid Al-Musabbihin yang akhirnya ke semua jamaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita yang hadir dimuliakan oleh Allah. Puja dan syukur kita
kehadirat Allah sebagai zat wajibul wujud, Tuhan yang telah mengatur alam ini, yang telah memberikan nikmat lahir batin kepada kita. Siang hari ini kita dapat berhadir, berkumpul di masjid yang mulia ini di dalam rangka menggalang silaturahim melalui forum pengajian akbar sekelurahan Tanjung Rejo. Berikutnya sholawat yang akmal kepada Sang Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kehidupan umat manusia dari alam kejahiliahan menuju kepada alam keislaman dalam rangka menghantarkan umat manusia menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin, hari ini kita masih berada dalam nuansa bulan Syawal. Apa arti Syawal, Bu? Emang udah pindah orangnya, kemarin di Tanjung Rejo, Bang Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Oleh karenanya, ketika kita masih berada dalam nuansa Syawal itu, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Pertama, mempertahankan kesucian yang sudah kita raih. Karena sama-sama kita ketahui, begitu kita berada di bulan Syawal, posisi kita disebut dengan Aidil Fitri. Arti Aid kembali, Fitri artinya suci dan bersih. Berarti kita yang kumpul pada hari ini semuanya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, istilah seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau seandainya kita pulang di bulan Syawal ini, insya Allah masuk surga. Ada yang mau pulang duluan? Belum. Ya walaupun kita tolak, Bu, kalau memang itu yang terjadi, apa boleh buat? Orang namanya kita hidup di dunia ini kan cuma nunggu giliran. Kadang-kadang ibu duluan, saya yang belakangan, atau dibalik, saya yang belakangan, ibu yang duluan. Kan begitu. Nah, kalau begitu demikian adanya, kita hari ini mempertahankan kesucian yang sudah kita raih. Karena jujur, sesungguhnya manusia awal diciptakan Allah kondisinya dalam keadaan suci dan bersih. Maka ada hadis Nabi mengatakan, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir kondisinya dalam keadaan suci dan bersih. Makanya kalau setiap bayi yang meninggal masuk surga, jangankan bayinya orang Islam, bayinya orang non-Islam pun meninggal masuk surga. Cuma surganya agak beda. Kalau bayi kita pakai AC, kalau bayi orang itu pakai kipas angin surganya. Kenapa ada perbedaan? Karena kalau bayi kita yang meninggal kan dimandiin, Bu, disolatin, dikebumiin, itu kan nilai plus. Kalau orang itu kan langsung tanam. Nah makanya surganya pun berbeda tingkatannya. Tapi setiap bayi yang meninggal itu adalah ahlu surga. Kita dulu awal diciptakan Allah di dunia ini semua dalam keadaan suci. Kita lahir bawa janji. Apa janji kita?
ketika kita masih berada di alam roh dulu Bu, rupanya kita sudah bikin kontrak janji kepada Allah. Waktu itu Allah ngomong di hadapan kita para ruh, apa yang diomongkan Allah? Alastu birabbikum, hai para ruh, kalian ini masih suci bersih. Di saat nanti sudah bergabung dengan jasad, kemudian kalian tampil ke dunia ini, masihkah kau akui aku ini sebagai Tuhanmu? Waktu itu sama-sama kita jawab, qalu bala syahidna. Apa jawaban kita? Kita akan tetap mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kami. Ini janji kita kepada Allah. Kalau saya tanya ibu-ibu di depan, masih ingat nggak dengan janji itu Bu? Halo? Pasti lupa. Banyak memang kalau udah janji, kemudian banyak yang lupa janji. Tadi saya mau kemari, ada yang nanya, Pak, apa bedanya pilkada sama pilkabe? Saya jawab, kalau pilkada jadi lupa kadang-kadang, kalau pilkabe lupa jadi. Yuk. Tapi insya Allah pemimpin-pemimpin kita nggak akan lupa kepada kita masyarakat dan rakyatnya. Yuk. Ini kita janji jangan sampai lupa. Itu makanya kenapa kita mau meninggal disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita akan meninggalkan dunia ini, masihkah kita ingat dengan janji yang kita ungkapkan tempo hari, bahwa kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan sampai kita meninggal, di kubur kita datang malaikat. Apa pertanyaan yang pertama? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kita masih diingatkan tentang Tuhan kita. Itu artinya apa? Kita tidak boleh lupa janji. Karena kalau kita nanti janji lupa, apa hadiahnya Bu? Orang yang janji lupa, dia dapat sertifikat dari Allah. Namanya apa? Munafik. Karena orang munafik itu orang yang suka ingkar janji, lupa dengan janji. Macam semalam ibu-ibu dijanjiin suaminya mau dibawa running ke Carrefour, nggak jadi. Terakhir sakit hati bininya, lapor sama aku ngomong gini, sampai hatimu melupakan janji, coba bayangin ini Bu. Ini sambungannya Cinta Satu Malam yang saya mainkan. Dan oleh karenanya persoalan janji, pantas kita diberikan hidup oleh Allah dari mulai masa bayi menuju masa anak-anak, menuju masa remaja, sampai menuju kita masa tua. Aspek pengembaraan dalam kehidupan di dunia ini yang awalnya kita diciptakan suci, latar belakangnya karena mencukupi kepentingan-kepentingan, kadang-kadang kita mau potong kompas. Terakhir terkotorilah diri yang suci ini dengan nilai dosa yang kita buat dan kita lakukan. Itu makanya kita bersyukur Bu, Allah berikan peluang. Dalam 1 tahun ada 1 bulan namanya bulan Ramadan. Untuk apa itu? Membersihkan keberadaan dosa-dosa kita. Apalagi kita kemarin kan sudah puasa, ya Bu. Bergening puasa itu apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, dasarnya iman, mengharap ridho dari Allah, maka Allah akan ampuni
masuk Idul Fitri, kita dapat sertifikat namanya Idul Fitri, kembalinya kita kepada kesucian dan kefitrahan. Kalau begitu, yuk kita jaga kefitrahan yang sudah kita dapatkan, jangan kita kotori. Yuk kita jaga kesucian kita. Yuk ulang yuk. Ini yang pertama, konteks-konteks dosa supaya segera kita tinggalkan. Kalau selama ini kita sama suami ada dosa, ya segerakanlah untuk minta izin. Ibu begitu masuk Idul Fitri, siapa yang ibu salami duluan? Suami. Kadang-kadang ada ibu-ibu begitu masuk Idul Fitri sibuk nyalamin suami orang. Suaminya sendiri malah nggak disalami. Seharusnya suami kita. Kapan nyalaminya, Bu? Ada yang orang bilang pulang sholat Idul Fitri. Kalau pulang sholat Idul Fitri, di sini kita sudah salaman sama orang lain. Sebaiknya kapan? Mau berangkat sholat atau ketika malam takbir, itulah yang lebih pas. Jam-jam 2 malam begitu takbir memecah di kesunyian malam, minta izin kita sama suami. Suami sudah tidur, bangunkan. Bangun. Suami pun terbangun. Mau ngapain sih hari raya? Mau minta izin, Bang. Suami suruh duduk di tempat tidur. Ibu mundur ke belakang 4 meter. Lalu Tiara dekati suami, pegang tangannya, minta izin kepada suami kita. Jangan bilang minta izin ya Bang, bukan begitu. Pergunakan kalimat yang agak lebih sahdu. Bang, dosaku banyak Bang, sebanyak butir-butir pasir di pantai, sebanyak puing di lautan, karya Hairil Anwar. Minta izin. Lawan kita harus jujur. Dosa kita istri terbanyak sama siapa sih, Bu? Sama suami ya, Bu. Walaupun mungkin juga suami banyak dosanya sama kita, tapi yang jelas kita yang lebih banyak kepada suami. Apalagi ada seorang istri yang ngomong sampai menyakitkan hati suaminya. Itu kata Nabi, 70 tahun amalnya dihapuskan Allah. Berarti dia harus setat untuk mencari amal dari nol kembali. Makanya setiap kita ngomong sama suami, tanya, Bang, ngomongku menyakitkan apa enggak, Bang? Begitu dia bilang menyakitkan, ini belum seberapa, Bang, malah lebih parah. Yang kuncinya, Bu, dalam menjalin hubungan kita suami istri ini kan bagaimana kita hantarkan rumah tangga kita sebagaimana yang selalu disebut-sebut apa, Bu? Mawaddah warahmah dan sakinah. Rumah tangga yang mendatangkan ketenangan dalam kehidupan di dalamnya. Makanya aku selalu ngomong untuk jadikan rumah tangga kita bahagia. Maaf, modalnya sebenarnya bukan persoalan kebendaan. Kalau kita tengok sejarah Rasul berumah tangga, tidurnya di atas pelepah daun tamar, sarapan paginya seteguk air jam-jam. Tapi Nabi tetap deklarasikan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Kok bisa jadi surga ya? Modalnya rupanya yang pertama itu apa? Understanding. Saling pengertianlah suami sama istri ini. Insya Allah aman rumah tangga itu. Suami pun jangan manja kali, misalnya kepengen dia teh manis, nengok istrinya sibuk, ya mau bikin sendiri, kena apa? Itu kan pengertian. Ya loh. Itu makanya kalau di pemerintahan bapak-bapakku bilang, sampai aku contohkan aku aja asal bangun tidur, aku yang nata tempat tidur.
orang yang setiap bangun memang tukang natai tempat tidur sendiri. Sampai sekarang 16 tahun tukang natai tempat tidur. Sampai aku ngajar di IAIN, mahasiswiku pada gak percaya, gak mungkin Ustaz yang nata tempat tidur. Rempal aku jawab, kalau kau gak percaya silakan kau tidur sama aku, Pak. Masa gak percaya orang ngomong gitu? Nah ini kan menunjukkan bahwa kita harus saling pengertian dalam hidup ini. Istri-istri pun gitu juga, gak usah terlalu tergantung sama suaminya. Misalnya istri mau bikin kolak pisang, butuh kelapa, nengok suami sibuk, buat manja sendiri. Itu kan juga saling pengertian. Nah kalau sama-sama pengertian kan enak sebenarnya dalam hidup ini. Ada lagi istilah sense of belong, saling kebersamaan. Hidup itu memang harus bersama-sama dengan suami kita. Kalau dia senang, awak senang. Dia susah, awak susah. Jangan dia susah, awak yang senang. Yuk. Munculkan nilai yang apa selama ini dipaparkan dalam pidato Walimatul Urus. Semoga rumah tangga ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang seperti apa rumah tangga itu? Ya tentunya rumah tangga yang mendatangkan temperatur ketenangan batin. Kalau kita makin dekat, makin enak. Ibu kalau dekat suami enak enggak? Enak ya? Ya aku aja 16 tahun bu dekat sama istri. Alhamdulillah gak pernah tengker. Makanya istri itu kalau dekat aku dia ngomong gini, Bang, bila kamu di sisiku dirasakan sendu. Aku pun jawab, satu hari tak bertemu. Itulah kalau sinkron. Kurasa kalau istri suami sering tengker, bininya ngomong, Bang, malam ini malam terakhir bagi kita. Suaminya pun jawab, esok aku akan pergi lama kembali. Tapi suaminya nggak pulang-pulang. Kalau begitu, ciptakan di nuansa Syawal ini namanya peningkatan. Sebagai seorang istri, tingkatkan layanan kita kepada suami. Ya bu, hormati dia, rajin menghormati suami. Kalau dia pas lewat, berikan penghormatan kepada suami. Hormat. Ya hormatnya tidak harus seperti itu, tapi minimal penghormatan yang jangan sampai menghardik dia, apalagi menyepelekan dia. Tapi hormati dan hargailah, karena dia adalah pemimpin kita. Ya bu. Jadi jangan dikotori bu, yang sudah bersih ini. Pertahankan nilai kesucian yang sudah kita raih. Yang kedua yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah jadikan diri kita ini menjadi hamba yang robbani, bukan menjadi hamba yang romadhani. Apa bedanya hamba robbani dengan hamba romadhani? Bedanya kalau hamba romadhani, dia hanya beramal di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, selesailah amal sampai di situ. Waktu Ramadan tadarusan, waktu Ramadan puasa, waktu Ramadan sembahyang tahajud. Selesai Ramadan, selesailah sampai di situ. Itu namanya hamba Ramadhani. Artinya dia menjadi hamba di saat bulan Ramadan. Selesai itu, selesai. Padahal yang saya katakan tadi, Syawal itu artinya peningkatan. Kalau begitu, Ramadan itu rupanya madrasah, tempat balai
bulan-bulan selanjutnya. Ya Bu, makanya kita ingat ungkapan Rasulullah, orang yang hari ini perbuatannya lebih jelek dari hari kemarin, siapa Bu? Orang itu adalah orang yang celaka, kata Nabi. Orang yang hari ini perbuatannya sama dengan hari kemarin, itu adalah orang yang merugi, sama saja merugi. Kalau begitu siapa orang yang beruntung Bu? Orang yang dapat suami namanya Bang Untung, itulah orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung, orang yang hari ini perbuatannya harus lebih baik dari hari yang kemarin. Tengok, kita harus bisa mulai mengevaluasi diri, karena jujur hitungan umur kita itu tak seberapa dibanding dengan nilai kehidupan yang akan terus kita jalani. Nabi meninggal usia berapa Bu? 63 tahun. Kalau aku sekarang 43, berarti sekitar 20 tahun lagi jatah hidupku. Ya Bu, kalau ibu ada yang 50, 13 tahun lagi. Kalau ada yang sudah 60, 3 tahun lagi. Yang sekarang 62 tahun 11 bulan, berarti sebulan lagi. Kalau begitu mau ngapain lagi yang mau kita buat? Gak ada lain adalah memperbaiki amal kita. Ada seorang milioner, duitnya banyaknya minta ampun. Karena duitnya banyak, biniknya ada 4. Bu, biniknya ada 4. Binik yang keempat ini usianya 17 Agustus, maksudnya 17 tahun. Tangannya nggak bisa dilipat karena ini gelang melulu dari ujung sampai ujung. Istrinya yang selalu mendapat perhatian dari suaminya. Rupanya ketika itu suaminya dideteksi oleh dokter pribadinya mengalami satu penyakit yang nggak bisa diobati, dan prediksi dokter 1 bulan lagi umurnya pun selesai. Jadi orang kaya tadi bingung, saya nanti kalau di kuburan sama siapa yang ngawanin, sementara di rumah ini banyak yang ngawanin saya. Terakhir dipanggil binik yang keempat, yang usia 17 tadi. Dek, kau udah dengar kabar abang? Ngapain Bang? Udah dideteksi oleh dokter, usia pun gak panjang, sebulan lagi. Terus Bang? Ya artinya abang udah cepat mau mati. Pertanyaannya, maukah kaulah di antara istri-istriku yang paling ku sayang, ku cintai? Gelangmu bayangkan banyaknya dibanding dengan yang lain. Pertanyaannya, kalau aku mati, maukah kau ngawani aku? Atau kalau ibu yang keempat tadi apa jawab? Gak mau. Enggak level orang apa? Orang ngawani mati. Kecewa ibu. Karena nggak ada lagi istilah minta petunjuk, dipanggilnya binik yang ketiga. Binikku ketiga, kau tahu kabarku bahwa umurku nggak panjang lagi. Kalau aku mati, siapa kau ngawani aku di kuburan? Binik yang ketiga jawabannya malah menyakitkan. Insya Allah kalau abang mati, saya kawin lagi, katanya. Binik ketiga terakhir dipanggil lah binik kedua. Binik kedua jawabannya gak lebih mantep. Pokoknya kalau abang tinggal gak usah khawatir. Begitu abang diangkat, saya akan ikut ke kuburan. Begitu abang ditanam, saya pulang lagi, kata binik kedua. Binik pertama juga lah yang gak dipanggil, tapi datangi suaminya. Binik pertama gak dipanggil, orang usianya udah lanjut. Kalau mobil Corolla tahun 72 lah ini ya. Kalau dipakai udah netes, silindernya itu modelnya tahun 72.
tua tadi deketi dia, bang, jangan kau resah dan gelisah bang, nunggu di sana tempat yang kau janjikan di sudut sekolah. Jangan kau ragu dan gelisah ketika kau meninggal nanti bang. Yang jelas begitu kau ditanam sampai kuburan, dimasukkan ke liang lahat, aku binimu yang pertama, aku tetap reksona setia setiap saat. Aku akan ngawani apa terus sampai di liang lahat. Inilah cerminan bini pertama. Sebenarnya aku cerita bukan persoalan istri bininya apa, suami bininya 4. Ini rupanya simbol-simbol keduniaan. Kalau bini keempat itu simbol popularitas kita, kebesaran kita, yang kalau kemana-mana kita selama ini dianggap orang besar, tapi begitu mati kebesaran itu nggak kita bawa. Malaikat nggak kenal kompromi, hati-hati yang ninggali ketua PP, hati-hati nanyanya, nggak ada. Siapapun yang masuk bakal terus ditanya, nggak sanggup dipukul. Simbol ketiganya apa bu? Istri ketiga, jabatan. Rupanya kalau ditinggal mati sama yang punya, dia sama orang lain. Itu makanya dia kawin lagi. Bini yang kedua apa simbolnya? Keluarga, tetangga, andai tolak. Memang nanti kita ke kubur. Apa itu? Pulang lagi. Bini yang pertama inilah simbol amal. Yang kalau kita ke liang lahat, dia tetap mengawani kita di liang lahat itu. Itu makanya doa kita supaya kita jauh dari azab kubur. Jangan lupa ketika kita sholat baca tahiyat akhir, itu tolong dibaca doanya. Biasanya kalau ibu sudah tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, kan ibu salam. Kalau bisa ditambah doa dalam kitab Durratun Nasihin, dalam kitab yang dikarang oleh Tuan Arsan Al-Banjari dari hadis Nabi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa apa ini? Doa supaya kita lepas azab kubur. Ya bu, habis tasawuf akhir dibaca. Apa ini kan bu? Apa bu? Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa lu? Belum? Nah kalau belum nggak apa-apa, nanti kita sholat asar karena ibu belum hafal. Nanti habis fil alamina innaka hamidum majid, cukup ibu ngomong dalam hati yang dibaca ustaz tadi. Kalau nggak apa nggak usah dipaksakan, ya bu. Allahumma inni, mau dicatat? Gak apa-apa, catat. Allahumma inni. Dan ibu-ibu yang apa selawatan gak pada hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri masiihid dajjal wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada fitnahnya. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Asal jangan ibu salah tulis Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu supaya selamat kita dari toilet. Kalau ini dari azab kubur. Nah, kalau begitu kita mau menjadi hamba yang robbani, istimroriakan ibadah-ibadah yang selama ini kita buat di bulan Ramadan, ayo terus kita lanjutkan. Bu, kalau kita sholat, biasanya sholat fardu, kan sholat fardu saja. Coba diselingi dengan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Sholat zuhur ada qobliyahnya enggak, Bu? 2 rakaat. Ba'diyahnya 2 rakaat. Sholat asar qobliyahnya 2, ba'diyahnya enggak ada. Haram hukumnya kita sholat sesudah sholat asar, kecuali sholat karena sebab ibu masuk masjid udah sholat asar, sholat tahiyatul masjid kan ada, silakan sholat. Atau sholat qadha, ganti sholat yang berpaham qadha. Mungkin selama dulu masa gadisnya banyak tinggalkan sholat. Begitu waktu selesai sholat asar, ibu sholat asar lagi, gantikan sholat. Itu boleh yang berpaham Syafi'i. Ya, Bu. Ada juga yang berpaham tak ada qadha. Ada 2 itu. Ada yang berpaham qadha, ada yang berpaham tidak qadha. Yang tidak qadha berarti nggak ada ibadah lagi. Artinya ibadah-ibadah yang tinggal udah ada istilah pemutihan. Macam bayar uang lele udah nggak bayar lagi yang kita nggak bayar dulu. Kalau ada pemutihan ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada pemutihan berarti kita masih utang. Utang sama manusia aja nggak ada pemutihan. Datang pun kita ke kedai dia jam 2 malam kalau bayar utang itu bangun yang punya kedai. Artinya apa? Persoalan utang piutang. Maka ada utang kepada Allah, ada utang sama manusia. Tapi itu pun tergantung paham yang kita pahami. Ya, Bu? Bu? Karena ada yang berpaham qadha sholat, ada yang berpaham tidak qadha sholat. Sama dengan orang yang batal wudu. Kan ada yang berpaham suami sama istri sama-sama wudu, senggolan kulit sama kulit. Ada yang bilang batal. Ada juga yang bilang tak batal. Suami istri itu kalau sudah berwudu, senggolan sama senggolan tak batal. Rupanya ini tafsirannya dari surat An-Nisa. Surat An-Nisa mengatakan aulamastumun nisa, atau bersentuh kamu dengan perempuan. Imam Syafi'i mengatakan bersentuh yang dimaksud maknanya itu adalah hakiki, yaitu kulit sama kulit. Maka Imam Syafi'i ngomong batal. Kalau Imam Hanafi bilang yang dimaksud bersentuh kulit sama kulit itu bukan itu, tapi makna majazi. Maksudnya apa? Kalau suami istri bersetubuh baru batal wudunya, kata Imam Hanafi. Jadi semalam ada ibu nanya sama aku, Ustaz, kalau saya sudah wudu kesenggol suami saya kulit sama kulit, batal apa enggak? Saya bilang batal atau tidak, enggak ngomong gitu. Saya tanya, ibu paham apa? Dia bilang, saya paham Syafi'i, Ustaz. Kalau paham Syafi'i batal. Kok dia malah nanya lagi, kalau kesenggol suami orang, Pak? Kirain jawab batal itu namanya. Gitu. Bukan hanya batal tapi gatal. Nanti kalau ibu melaksanakan ibadah haji, ketika dalam keadaan tawaf, itu kan berkumpul antara perempuan dan laki-laki. Bagaimana hukum bersenggol? Kalau saya berpendapat apabila ibu punya hukum Syafi'i, kalau kesenggol laki-laki batal, dalam istilah ibadah itu tidak perlu talbik, kita pindah mazhab. Karena dalam mazhab Syafi'i ada nilai rukhsah. Kalau kita tidak berniat menyenggol orang, kita tak batal. Biarkan orang yang menyenggol kita. Kalau dua-dua kesenggol tak ada berniat memang mau menyenggol, berarti tidak batal. Jadi tak salah kali istilah
istilahnya harus ganti mazhab. Tapi kalau mazhabnya Hanafi, kesenggol pun nggak batal. Orang memang pahamnya seperti itu, ya Bu. Jadi menunaikan ibadah haji ini walaupun pelaksanaannya berat, ibadahnya berat, tapi tidak ada semua yang berat itu yang tidak mengandung unsur ibadah. Yang penting rukunnya, ya Bu, kemudian wajibnya itu bisa terselesaikan. Cuma antara rukun dengan wajib dalam haji beda. Kalau rukun tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib itu bisa dibayar dam atau denda. Kalau begitu yang perlu kita siapkan apa? Beramal ibadah ini dituntut sabar. Maka sabar itu ada 3 tempatnya. Pertama sabar kalau kena musibah, kedua sabar meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar kalau kita menjalankan ibadah. Karena ada yang nggak sabar menjalankan ibadah, begitu azan maghrib langsung minum, dia puasa. Terakhir dibilang anaknya, lupa udah minum. Kenapa? Ini azan Jakarta. Malah dia jawab, Jakarta kan Indonesia, katanya, Masya Allah. Itu berarti nggak sabar dalam ibadah. Ibu pun juga nanti sabar dalam ibadah itu. Karena berkumpul seluruh kaum muslimin dan muslimat di sana. Ada kawanku dulu masih muda, mau nyium Hajarul Aswad. Memang ini perbuatan sunnah, bukan rukun haji, bukan wajib haji. Tapi kadang-kadang para calon-calon haji kalau nggak nyium rasanya nggak mantap. Terakhir dipaksakan untuk mencium, jarak 1 meter terpental lagi. Dikejarnya lagi, makin mau dicium, terpental lagi sampai 3 kali terpental ke belakang. Bukan dia istighfar, makin emosi. Begitu nampak hitam-hitam, dipeluk sama dia supaya nyiumnya itu agak rusuk, matanya merem. Begitu dia dicium, dia pun melek. Rupanya orang Amerika Latin, bukan Hajarul Aswad. Itu ketidaksabaran dia dalam ibadah. Jadi insya Allah kepada ibunda-ibunda kita yang nanti akan berangkat ibadah haji, kita mohon pertama tetap diberikan kesehatan, karena itu kunci utama. Mulai sekarang kalaupun ada istilah makan, bisa dijaga pola makan kita. Sebaiknya memperbanyak makan buah mulai hari ini. Ya Bu, ibu-ibu yang di sini pun kalau bagus teori kita, kalau bisa malam nggak usah makan nasi, makan buah. Karena kalau kita malam makan nasi nggak ada aktivitas, nanti malah berbagai ragam penyakit. Jadi kalau bisa malam makan buah. Kalau supaya yang awet buahnya beli buah plastik itu Bu, agak awet kelihatan. Kalau untuk pajangan kan. Tapi dengan doa kita semua yang hadir di sini Bu, mudah-mudahan Ibu menjadi hajah yang mabrurah dan yang diterima oleh Allah, yang dalam artian kembali nanti dari tanah suci Makkah mendapatkan satu nilai yang cukup luar biasa. Apa itu? Kelezatan iman. Karena dalam istilah kelezatan iman ini tidak semua akan merasakannya kecuali orang yang beribadah. Jadi bersyukur Ibu dipanggil oleh Allah tahun ini, walaupun kuota makin diperkecil karena masih adanya perehaban di tanah suci Makkah. Ibu-ibu yang lain ada yang belum dipanggil? Ada Bu? Nah, kalau yang belum dipanggil, tingkatkan ibadah kita, terutama sholat duha. Karena sholat duha itu melancarkan rezeki kita. Kawanku ada yang sudah 15 kali berangkat haji, dia bilang, Ustaz kasih tahu jamaah supaya enak berangkat hajinya. 2 amalan ini jangan ditinggalkan. 1, rajin sholat duha. 2, rajin jual tanah. Insya Allah akan cepat berangkat menaikkan ibadah. Ya, karena ibu yang lain semangat juga ini Bu mau berangkat. Tapi sabar, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk bagian yang dipanggil oleh Allah. Kalau haji yang mengiringi anak saya sudah 30 kali. Itu anak-anak TK saya bawa ke Pangkalan Masuk. Saya sudah menjadi pembimbing sudah 30 hari. 30 kali berangkat haji. Bawa anak-anak TK ya Bu, se-Kabupaten Deli Serdang.
Nah kalau begitu istimroriakan. Sholat maghrib ada nggak sebelum maghrib? Ada 2 rakaat. Sesudah maghrib ada 2 rakaat. Cuma di Medan jarang dilakukan sholat sunat qobliyah maghrib. Kalau di masjid kita ada qobliyah maghrib. Ada ya. Di masjid Al-Aminin itu juga ada Al-Amin dalam Serdang ada qobliyah maghrib. Di masjid-masjid lain habis ajar langsung qomat berangkat sholat maghrib. Tapi sebenarnya ada qobliyah ba'da maghrib, sesudah maghrib. Kemudian isya ada qobliyah isya ba'da isya. Kemudian ada qobliyah subuh, ba'da subuh tidak ada. Jadi orang yang sholat sunat sesudah subuh hukumnya haram. Kecuali ibu ada sebab ngambil wudu, sholat sunat wudu boleh karena ada sebabnya ngambil wudu. Ya Bu. Kalau sholat qadha yang berpaham qadha, Coca-Cola di mana saja dan kapan saja itu bebas melakukan transfer sholat mengganti kalau kita yang berpaham qadha. Ya Bu. Belum lagi malam usahakan tahajud. Kemarin kita sudah di tempat di Ramadan. Ayo kita bangun tengah malam itu untuk bertahajud. Gak usah banyak-banyak, 12 rakaat cukup. Itulah ibadah simpanan kita. Aku udah bilang ada 3 golongan nanti yang mati jasadnya gak pernah membusuk, gak pernah membau. Matinya dimuliakan oleh Allah, bahkan jasadnya bisa wangi. Bu mungkin masih teringat tentang ada ibu-ibu yang meninggal korban tsunami di Aceh. Ketika tim impetus gasi menutup hidungnya karena bau jenazah selama ini, justru mereka membuka mulutnya, tutup hidungnya karena wanginya yang luar biasa. Begitu dibuka, ibu-ibu terbujur dengan kondisi pakaian berjilbab yang masih rapi dan tidak terbuka sedikit pun nilai auratnya, padahal banyak di sebagian lain meninggal dalam keadaan telanjang bulan. Tapi ibu tadi tetap ditutupi oleh Allah. Nah ini bau wanginya luar biasa. Apa yang menyebabkan itu? Pertama diantaranya orangnya suka bangun tengah malam menunaikan ibadah tahajud itu. Jadi jangan lupa Bu, kebiasaan kita di Ramadan sebelum makan sahur kan kita colok tahajud. Ini tetap untuk kita lakukan. Sholat malam, Bu, sholat malam. Kalau nggak bisa 12 rakaat, 2 rakaat pun jadilah. Yang penting malam ada sholat kita. Mati jasadnya tidak pernah bau, tidak pernah membusuk karena rajin mengamalkan sholat tahajud. Yang kedua siapa? Yang suka membaca Al-Quran. Kalau di Ramadan kita tadarusan, di luar Ramadan tadarusan kenapa? Misalnya kalau di sini dibuat yang malam Sabtu ibu-ibu kumpul tadarusan. Begitu ibu ini membaca Al-Quran akan terdengar di luar, suasananya itu bagaikan bulan Ramadan. Alhamdulillah di masjid saya usai sholat maghrib orang itu tetap baca Al-Quran secara tadarusan, artinya melanjutkan Ramadan. Sehingga ketika kita keluar masjid nampak awal Ramadan itu karena adanya orang yang membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa bersama di masjid, baca di rumah. 1 hari 1 juz kalau bisa. Berarti 30 hari 30 juz khatam Al-Quran. Sanggup Bu? Insya Allah. Ibu-ibu kita di Palestina dihantam Israel, tapi mereka baca Al-Quran 4 hari khatam Al-Quran. Ibu-ibu di Medan daerah Tembung semalam kutanya cuma 3 juz minggu. Itu pun juz Temon, juz Kueni, sama juz Terong Belanda. Jadi kalau begitu Al-Quran kita segarkan kembali untuk kita baca. Ya Bu? Nah kalau yang ketiga yang mati jasad nanti dimuliakan Allah. Ini khusus laki-laki. Muadzin orang yang tukang ajan di masjid mati, jasadnya dimuliakan Allah, gak pernah busuk, gak pernah bau, tukang ajan. Tapi kalau bisa ajannya itu yang bisa menarik perhatian orang supaya orang mau datang ke masjid, berarti pakai lagu lah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau adzan ini orang sekampung datang semua. Memang yang adzan tewas sama dia. Kok lagunya serem betul. Tapi memang lagu itu sangat perlu. Makanya Fahri Ali mengatakan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan mulia, hidup dengan seni akan terasa indah. Kalau begitu perlu juga kita pakai seni baca Al-Quran ini. Itu makanya kalau ibu-ibu marhaban pakai lagu, kan sedih kita dengarnya. Ini apa tepung tawar pakai marhaban, nangis kita kadang-kadang. Ada lagi orang ibu pesta kawinan, jangankan istilahnya guru marhabannya itu udah baca, masih berdatangan, udah nangis duluan. Karena ditengok mendung, takutnya ada yang kondangan buat itu. Jadi lagu ini memang luar biasa ketika kita melakukan yang sifatnya ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Nah, oleh karenanya kepada kita semua, yuk mari kita jadikan diri kita selama ini hamba Ramadhani menjadi hamba yang robbani. Terakhir, yuk kita terus tingkatkan silaturahim kita. Ini tabligh akbar sekelurahan Tanjung Rejo. Jadikan ini sebagai forum dalam bentuk untuk terus bersilaturahmi. Karena siapa yang suka silaturahmi, Nabi kasih bergening dua keistimewaan. Satu, umurnya akan diperpanjang oleh Allah, yang rajin saling mengunjungi seperti ini. Dalam kitab Tambihul Ghafilin ku baca aturannya si kurang ini mati 3 hari lagi karena negakkan silaturahim. 30 tahun usianya diperpanjang Allah. Kalau begitu rajin-rajinlah kita wirid akbar, insya Allah nggak mati-mati, akan dipanjangkan usia oleh Allah. Jadi dengan demikian, marilah kita terus melanjutkan akbar ini sebagai bentuk nilai silaturahim kita kepada ibunda-ibunda kita yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kepada kita yang belum dipanggil, insya Allah kita akan menyusul untuk memenuhi panggilan itu. Ya Bu? Akhirnya ini sajalah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermakna adanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangannya. Sehubungan karena di Sumatera Utara masih banyak orang Melayu, kita akan tutup ceramah ini dengan satu pantun. Nyebrang sungi, sunginya banjir. Nah, karena sunginya banjir, orang mau nyebrang takut, balik semua nggak jadi nyebrang. Jadi itulah pantun yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermakna